Apa itu kehidupan? Apakah ia sekadar rangkaian napas yang berulang, atau sebuah teka-teki yang tak henti-hentinya menantang kita untuk menemukan maknanya? Kehidupan, barangkali, adalah panggung tanpa naskah di mana manusia dipaksa menjadi aktor yang terus berimprovisasi di tengah derita dan harapan yang silih berganti. Di satu sisi, ia menjanjikan keajaiban dan kebahagiaan, tetapi di sisi lain, ia menempatkan kita di ambang keputusasaan, menguji batas-batas ketahanan jiwa. Bukankah setiap manusia, tanpa kecuali, telah merasakan beban pertanyaan yang sama mengapa kita dilahirkan hanya untuk menghadapi kehilangan, perjuangan, dan rasa sakit? Atau mungkin, kehidupan adalah seperti cermin retak yang memantulkan wajah kita dalam potongan-potongan kecil, mengajarkan bahwa kesempurnaan hanyalah ilusi, dan kebijaksanaan hanya bisa ditemukan dalam menerima keterpecahan itu. Di jalan-jalan kota yang bising dan tak peduli, di antara gedung-gedung megah yang menjulang angkuh, terselip kisah tentang seseorang yang berjuang di tepi peradaban, bukan dengan kekerasan atau pemberontakan, melainkan dengan ketenangan yang menyerupai lautan di tengah badai. Ia adalah simbol manusia yang dilupakan dunia, namun justru menemukan makna dalam ketidakberartian, membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai dunia, melainkan tentang menguasai diri sendiri di tengah kekacauan yang tak terhindarkan. Kehidupan, dalam bentuknya yang paling jujur, bukanlah janji kebahagiaan, melainkan panggilan untuk menghadapi penderitaan dengan keberanian, menerima ketidakpastian dengan kebijaksanaan, dan menertawakan ketakutan yang mencoba merantai kita dengan ilusi kendali. Inilah kisah tentang perjalanan seorang jiwa yang menolak tunduk pada keputusasaan, bukan karena ia kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena ia memilih untuk menjadikannya guru. Dan di balik semua luka yang tak terlihat, tersembunyi pertanyaan yang akan menghantui kita semua. Jika kehidupan adalah penderitaan yang tak terelakkan, maka apakah mungkin ketenangan sejati justru ditemukan di dalam pelukannya? Di sebuah sudut jalan yang remang dan sepi, di bawah bayang-bayang gedung-gedung tinggi yang menjulang dengan angkuh, Anto duduk bersila di atas trotoar yang dingin, membiarkan malam menelannya dalam kesunyian yang tak lagi menakutkan, tetapi justru memberinya ruang untuk merenung. Ia adalah pengemis, namun di balik pakaian compang-camping dan wajah yang tertutup debu jalanan, tersembunyi sebuah pikiran yang mengembara jauh melampaui hiruk-pikuk dunia, seolah hidup di jalanan bukanlah kemerosotan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk melepaskan beban keinginan dan menemukan kebebasan yang tidak pernah bisa dibeli dengan kekayaan kebebasan yang ia pelajari dari buku tua yang tergeletak di selokan, berjudul tentang stokisme, yang kalimat-kalimatnya merasuk ke dalam jiwanya seperti api yang perlahan membakar ilusi akan kendali dan menggantinya dengan penerimaan yang tegar terhadap segala sesuatu yang berada di luar kekuasaannya, sebuah pelajaran yang Anto jalani dengan disiplin keras ketika lapar menggerogoti perutnya, hujan mengguyur tubuhnya, atau tatapan jijik orang-orang mengiris harga dirinya, tetapi semua itu ia pandang bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai latihan untuk menguatkan jiwanya, memahat keberanian dalam dirinya untuk tidak menyerah pada ketakutan, dan memaksa pikirannya untuk bertahan di atas prinsip bahwa martabat sejati tidak datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana seseorang merespons nasib buruknya, sebuah keyakinan yang diuji pada malam ketika seorang pemuda kaya, mabuk dan penuh kesombongan, melemparkan kain ke arahnya seolah ia bukan manusia, tetapi benda mati yang pantas dihina. Dan disitulah Anto bangkit, bukan dengan amarah yang liar, melainkan dengan ketenangan yang menusuk, menatap pemuda itu dengan mata yang dipenuhi kedalaman yang tak bisa dijelaskan, dan berkata, "Engkau bisa memberiku emas, tetapi kau tidak akan pernah bisa membeli ketenangan yang kumiliki, karena aku telah belajar bahwa ketakutan, kehinaan, dan kehilangan hanyalah bayangan yang lenyap ketika seseorang menerima hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkannya." Kata-kata yang menusuk dada pemuda itu seperti pedang, memaksanya mundur dan bergumam dalam kebingungan, dan saat itulah kerumunan mulai berkumpul. Terpukau oleh keberanian Anto yang berdiri tanpa rasa takut melawan dunia yang memperlakukannya sebagai pecundang, tetapi Anto tidak melihat dirinya sebagai pahlawan atau korban, ia hanya seorang pria yang menemukan kebebasan dalam pikiran yang terlatih, dalam hati yang tabah, dan dalam kesadaran bahwa dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati, tetapi hanya bisa menawarkan pelajaran yang membentuk kebajikan. Dan pada malam itu,
ketika kerumunan bubar dan Anto kembali duduk di trotoar yang sunyi, ia tersenyum, bukan karena merasa menang, melainkan karena tahu bahwa ketenangan yang ia miliki adalah benteng yang tidak bisa disentuh oleh hinaan, penderitaan, atau ketidakpastian. Membuktikan bahwa stokisme bukan sekadar filosofi, melainkan jalan hidup yang mampu membebaskan jiwa bahkan di tengah kegelapan jalanan yang penuh luka dan kekosongan. Malam semakin larut ketika Anto duduk kembali di sudut trotoar yang dingin, membiarkan pikirannya mengembara jauh melintasi batas waktu dan rasa, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sebuah kelelahan yang merayap perlahan, bukan pada tubuhnya yang terbiasa menahan lapar dan gigil, melainkan di dalam jiwanya yang selama ini ia bangun dengan kokoh di atas prinsip-prinsip stoik yang dia yakini. Ia mulai bertanya, bukan dengan kebimbangan, tetapi dengan kejujuran yang menyakitkan, apakah semua ketenangan yang ia bangun cukup untuk mengisi kehampaan yang terus menggerogoti relung hatinya, kehampaan yang muncul ketika malam-malam sunyi membawa ingatan tentang keluarganya yang hilang, tentang tawa ibunya yang hangat dan genggaman tangan ayahnya yang dulu memberinya rasa aman, dan semakin ia mencoba meredam kenangan itu dengan ajaran bahwa hidup adalah ujian. Semakin ia merasa bahwa beberapa luka tidak pernah benar-benar sembuh, tetapi hanya tertutup oleh ilusi kekuatan yang pada akhirnya runtuh di saat-saat seperti ini. Di tengah keraguan yang melandanya, seorang anak kecil berlari ke arahnya, menangis dan mencari ibunya yang hilang di keramaian, dan tanpa berpikir panjang, Anto memeluk anak itu dengan lembut, mengusap rambutnya, lalu bangkit dengan sisa tenaganya untuk mencari si ibu di antara gelapnya malam. Berjalan menyusuri lorong-lorong sempit dan meneriakkan nama yang tidak dikenalnya, hingga akhirnya menemukan wanita itu duduk di tepi jalan dengan mata penuh kecemasan, memeluk anaknya dengan tangis lega setelah Anto mengantarnya kembali. Dan pada momen itu, Anto merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa hangat yang timbul bukan dari ketenangan logis yang ia bangun, tetapi dari cinta manusiawi yang spontan dan tanpa pamrih. Sesuatu yang ia sadari selama ini ia coba redam demi ketenangan batin yang ia anggap lebih tinggi. Namun ketika ia kembali ke sudut trotoar tempatnya biasa duduk, kakinya terasa lemah, jantungnya berdetak lambat, dan dadanya sesak seolah tubuhnya telah menyerah pada pertarungan panjang melawan penderitaan. Dan di saat terakhir sebelum matanya tertutup, ia tersenyum tipis, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan penerimaan penuh bahwa kematian bukanlah akhir yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari perjalanan hidup yang telah ia jalani dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Dan ketika pagi menjelang, orang-orang menemukan tubuhnya yang kaku dengan wajah yang damai, seolah memberi pesan terakhir, bahwa bahkan di dalam kehampaan dan penderitaan, seseorang masih bisa hidup dengan martabat dan menghadapinya dengan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh dunia, sebuah pengingat sunyi tentang kekuatan stoik yang tak tergoyahkan. Meski pada akhirnya hanya meninggalkan jejak yang akan segera terlupakan oleh mereka yang terus melangkah tanpa pernah benar-benar memahami kedalaman hidup yang ia tinggalkan. Dari cerita si pengemis Anto, terkadang berpikir positif tanpa memikirkan aspek kebutuhan yang lain dapat juga mengancam kehidupan dia. Kehidupan, pada akhirnya, bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan, bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dalam kita memahami langkah-langkah itu. Setiap penderitaan yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan ujian untuk membentuk keberanian. Setiap kehilangan bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun selain kendali atas diri sendiri. Dunia mungkin akan melupakan nama kita, seperti angin yang menghapus jejak di pasir, tetapi ketenangan yang kita temukan dalam menghadapi badai akan tetap abadi, tersimpan di sudut-sudut hati mereka yang diam-diam terinspirasi oleh keberanian kita. Kita semua adalah pengembara di jalanan waktu, dan meskipun tubuh kita akan rapuh dan binasa, nilai-nilai yang kita pegang teguh akan bertahan melampaui usia kita, sebuah warisan yang tak terlihat, namun begitu nyata. Maka, jangan takut pada penderitaan, karena ia adalah guru yang akan membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat. Jangan lari dari ketidakpastian, karena di dalamnya tersembunyi kebebasan yang tak bisa direnggut siapapun. Dan jangan pernah mengira bahwa kekosongan adalah musuh, karena seringkali di sanalah kita menemukan ruang untuk bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada diri kita yang sekarang. Kehidupan adalah perjalanan yang singkat,
tetapi setiap langkahnya adalah kesempatan untuk memilih apakah kita akan hidup sebagai korban dari keadaan, atau sebagai arsitek dari ketenangan dan kebijaksanaan kita sendiri. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan siapa kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk merespons dunia itulah yang membentuk arti sejati dari hidup yang kita jalani. Dan jika channel ini membantu Anda maka subscribe-lah. Engkau bisa memberiku emas, tetapi kau tidak akan pernah bisa membeli ketenangan yang kumiliki. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.